Bapak Ibu, saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, pernah tahu ya istilah PW ya? PW, singkatan apa sih itu PW? Posisi enak. Kalau udah saking enaknya malah ditambahin satu lagi hurufnya. Posisi enak tenang. Kalau kata orang Jawa, udah enak banget gitu kan. So posisi yang udah ya enak lah gitu loh. Kayaknya kalau ada gangguan tuh, kalau ada usikan-usikan tertentu rasanya gimana gitu. Dan PW biasanya itu udah dilanjutkan dengan satu istilah lagi yang namanya mager. Iya kan, udah PW jadi mager. Dalam suasana yang sore gitu ya, sore hari, rintik-rintik hujan, itu udah di depan TV terus ada yang crunchy kan, sambil nonton gitu kan, itu kayaknya udah PW banget gitu kan, dan bikin mager gitu ya. Suasana begitu tuh udah bikin orang tuh malas ngerjain apa-apa, ingin menikmati santai sejenak lah gitu kan. Nah Bapak Ibu, banyak situasi yang membuat kita tuh PW loh sebetulnya. Posisi udah enak banget, banyak. Stabilitas ekonomi kita mungkin membuat kita ngerasa nyaman, udah enak. Jabatan kita mungkin sudah membuat kita ngerasa nyaman, enak. Pekerjaan, pelayanan juga termasuk, mungkin udah enak gitu, udah nyaman banget gitu kan. Ketika ada sesuatu yang agak berbeda, gimana ya gitu kan ya. Entah mungkin terusik, entah bagaimana, itu bisa saja terjadi. Ketika melihat ke dalam diri kita semuanya sudah baik-baik saja, sudah nyaman-nyaman saja, pertanyaannya, kalau orang lain gimana ya? Kalau melihat orang lain, kalau situasi ekonomi kita sudah stabil, apakah kita akan terusik ketika melihat, menyaksikan ada orang lain, ada anak-anak yang bahkan harus berjuang dengan sangat keras demi sesuap nasi? Tadi malam Bapak Ibu, saya nonton sebuah video pendek tentang perjuangan dua anak di Vietnam. Yang satu umurnya 14 tahun laki-laki, yang satu 12 tahun perempuan. Mereka berdua gak ada hubungan darah. Yang anak laki-laki ini dibuang oleh bapak tirinya, diusir oleh bapak tirinya. Nah, anak laki-laki ini ya mau gak mau menjalani hidup. Tapi ternyata dia punya semangat juang yang luar biasa. Apapun dia upayakan demi bertahan hidup. Di situ dia belajar untuk mengenali jenis-jenis makanan yang dapat dikonsumsi. Dan dalam perjalanan itu ketika dibuang, hari kedua dia berjumpa dengan seorang anak perempuan 12 tahun yang ada di pinggir jalan, juga situasinya mirip dengan dia. Bedanya kalau yang anak perempuan ini yatim piatu. Nah karena kondisi yang sama, akhirnya mereka bersama-sama gitu kan, berjuang bersama-sama. Bagaimana mereka bertahan hidup? Banyak hal dilakukan, sangat banyak bahkan. Entah bagaimana ide itu muncul, mereka mengumpulkan bekas-bekas sampah plastik dari botol minuman, kaleng, lalu dijual, mendapatkan sesuatu. Lalu untuk mereka bertahan hidup juga, karena di situ dekat hutan, ada banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa menyokong kehidupan mereka sehari. Tidak untuk jangka waktu yang lama, tapi mereka berjuang terus, berjuang sama-sama. Di Indonesia Bapak Ibu, kondisi-kondisi anak yang seperti ini mungkin banyak ya. Nah terhadap mereka, kita yang mungkin sedang mengalami situasi yang stabil secara ekonomi, secara finansial, terusik gak sih? Atau mungkin ya urusan dia, itu hidup-hidup dia gitu. Ngerasa terganggu gak sih kita? Atau cuek aja? Nah Bapak Ibu, ada kondisi yang juga dialami sudah stabil sebetulnya. Kalau kita membaca narasi pada hari ini, itu ada orang-orang yang kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai murid-murid pertamanya. Kita rekonstruksi yuk.
Coba kita lihat seperti apa sih gambarannya. Ada dua keluarga di sini. Keluarganya Petrus dengan keluarganya Yohanes. Terpisah ya masing-masing ya. Dua-duanya adalah penjala ikan. Kalau kita perhatikan juga di sini nampaknya penjala ikan itu bukan pekerjaan yang ece-ece juga sebenarnya. Karena digambarkan ayat 20, Yesus manggil mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Berarti mereka ini bisa membayar orang. Cukup berarti ya. Jadi jangan pikir nelayannya kayak kita di sini yang mungkin kelas menengah ke bawah gitu kan ya, atau kelas bawah banget gitu kan. Enggak. Ini nampaknya nelayan yang cukup mampu. Nelayan di danau. Dan mereka udah settle dengan pekerjaannya. Sudah terbiasa dengan pekerjaannya itu. Bayangkan kalau usia mereka sebutlah 30 tahun. Mungkin mereka sudah mulai menjala dari umur 12-13 tahun. Dia udah menggeluti itu loh. Udah nyaman di situ Bapak Ibu. Nyaman. Settle udah mereka. Lalu berhadapan dengan seseorang yang baru mereka kenal gitu kan. Kalaupun kita mau tarik mundur misalkan, oh ya sebenarnya nama Tuhan Yesus sudah mulai terkenal. Tapi pembuktiannya tuh belum jelas sebetulnya. Baru umur 30 tahunan loh Bapak Ibu. Ngajak orang, ayo ikut. Kujadikan kau sebagai penjala orang, penjala manusia. Seandainya Bapak Ibu sudah settle dengan pekerjaannya, apapun pekerjaannya ya, tapi udah settle, udah stabil ya, dapat penghasilan rutin gitu kan. Mau nggak tiba-tiba pergi? Mikir-mikir, ya nggak? Mikir-mikir itu. Sebenarnya GKP itu punya kesaksian yang luar biasa juga. Ada satu tenaga, ada seorang yang memiliki keterpanggilan luar biasa. Bagi saya ini inspirasi, bagi saya. Dan kebetulan inilah pendahulu saya di GKP Seroja, Pendeta Robert. Kenal kan Pendeta Robert? Iya. Beliau udah settle kan dengan pekerjaan sebelumnya kan? Betul kan? Udah settle dia dengan pekerjaannya, bisa jadi lebih sukses malah kan? Tapi banting setir, betul nggak? Banting setir jadi pendeta. Nah, sekarang ke Rangkas Bitung. Gitu kan, tukeran, lo kira di sejarah GKP kayaknya baru kami ya Pendeta Titin kan? Nah, baru kami yang lukiran tempat itu. Di GKP belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali kami gitu kan ya. Saya dari GKP Rangkas Bitung, Pendeta Robert dari GKP Seroja, tukeran posisi. Ya, gitu posisinya. Nah, belum pernah terjadi sebelumnya. Saya nggak tahu berikutnya akan ada yang terjadi seperti itu. Tapi oke, Bapak Ibu, lanjutkan saja. Ada kondisi ketika udah settle, orang tuh nggak mudah untuk siap melangkah ke sesuatu yang baru. Apalagi sesuatu yang baru ini masih tanda tanya nih. Sukses apa? Enggak. Nanti mau bagaimana? Celaka apa? Nggak tahu. Apa mereka udah serta-merta tahu bahwa Yesus yang memanggil mereka itu Tuhan? Tahu nggak mereka? Jawabannya paling jelas adalah tidak. Kalau mereka tahu, tentu saja pada saat Yesus akan disalibkan, Petrus tuh nggak akan menyangkal Yesus 3 kali, betul nggak? Ya kan? Ini tapi terbukti beberapa tahun kemudian, ketika Yesus ditangkap, orang bilang ke Petrus, kok kan yang bersama dengan Yesus kan? Bukan. Persoalannya karena memang dari awal mereka nggak ngeh bahwa itu adalah Tuhan. Mungkin kalau mereka dari awal tahu ini nih Tuhan, alasannya masuk akal, jelas kan? Mungkin Yesus nggak disalib juga ya. Nggak ada kita juga kan ya. Tapi ini kondisinya mereka nggak tahu loh ini. Yesus ini siapa? Guru, rabi, iya. Tapi nggak sekarismatik Yohanes Pembaptis. Dan perlu kita lihat juga saat itu posisinya Yohanes Pembaptis baru ditahan.
Rangkaiannya kan begitu ya, di ayat 14 itu. Yohanes Pembaptis ditahan, Yesus datang. Manggilah Tuhan Yesus nih, ayo Petrus, ikut. Terus berikutnya, Yohanes, ikut. Ikut aja. Yang gilanya Bapak Ibu ini, maaf saya katakan ini, gilanya adalah di ayat yang ke 20. Mereka meninggalkan ayahnya. Maaf ya kalau pakai istilah yang agak-agak nggak enak, kurang ajar nggak sih ini? Bapaknya lagi repot ngurusin jala di perahu, ditinggalin gitu aja. Pergi sama seseorang yang mungkin belum jelas. Kalau seandainya bapak-bapak posisinya sebagai Zebedeus, kira-kira apa yang akan disampaikan ke mereka, ke anak-anak? Woi, mau kemana lu? Balik dulu, bantuin bapak. Ya kan? Pengennya begitu loh. Tapi ini pergi. Kemudian juga ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-18, lalu mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikuti dia. Kayaknya kayak nggak ada beban gitu loh Bapak Ibu. Sekarang kalau bercermin dengan kondisi kita bisa nggak sih kayak gitu? Bisa nggak sih? Mikir-mikir yang ada. Misalkan ada sosok baru nih datang ke lingkungan keluarga Bapak Ibu. Yuk anak-anak ikut saya, tinggalkan nih orang tuamu. Coba pikir, kayak gak masuk akal kan gitu kan sebenarnya. Kalau misalkan nih, maaf penatolan kita datang ke rumah, ada Kristina mah? Kristina ada nggak? Oh ada ya. Tin, ayo ikut. Terus pergi ninggalin Penato Lampita dengan pas tanggang gitu kan di rumahnya. Mikir-mikir nggak sih itu? Si Kristin pergi aja. Tapi secara umum ya Bapak Ibu itu pasti mikir-mikir gitu kan ya. Mikir-mikir. Lain hal kalau yang datang itu jodohnya kan. Oh, kan. Tapi ini pergi gitu aja kan. Mikir-mikir pasti. Dan orang tua Penato Lampita pas tanggang pasti juga mungkin akan mencoba mencegahnya. Mau kemana lu? Itu siapa yang ngajak lu? Gitu kan. Ini kondisinya. Kita coba rekonstruksi itu dulu. Untuk kita coba selami keberadaan kita. Coba kita selami situasi itu untuk kita melihat kondisi kita saat ini. Saat kita sudah dalam situasi yang sudah settle, sama seperti mereka ini kan udah settle dengan pekerjaannya. Apa yang menjadi daya tarik buat mereka? Pernah gak sih mereka bertanya-tanya, penjala orang, penjala manusia, kayak apa itu ya? Apa mereka angkut jalanya itu mereka bawa, nanti ketemu orang dijalain semua? Kan gak begitu. Gak begitu kan, gak mungkin kan. Apa yang membuat mereka begitu yakin mengikuti sosok Yesus ini? Bapak Ibu, ada banyak motif pastinya. Tentu tidak sama motifnya. Namun demikian, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan jadikan kamu sebagai penjala manusia, penjala orang, ini nampaknya menjadi sesuatu pelecut. Ada sesuatu nih nampaknya. Terlebih ada narasi sebelumnya bahwa Yesus itu mulai memberitakan Injil Allah. Mulai dikenal. Nampaknya ini menjadi sebuah harapan bagi mereka. Ingat situasi perpolitikan mereka saat itu sebagai bangsa jajahan, Bapak Ibu. Ingat bahwa mereka butuh harapan. Mereka butuh
energi baru, cara baru, sesuatu yang dapat memberikan perubahan. Dan nampaknya mereka tertarik untuk itu. Yang ada dalam benak mereka dalam proses nanti berkelanjutan, itu tidak pernah lepas memposisikan Yesus itu sebagai Mesias. Ingat bahwa dalam percakapan khusus antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus saat bertanya, bagi kamu, aku ini siapa? Petrus bilangnya apa? Kau adalah Mesias dari Allah. Itu yang ada dalam benak mereka, itu yang diyakini. Apa yang membuat mereka yakin? Tidak lepas dari narasi sebelumnya, Yohanes Pembaptis. Percaya bahwa sosok ini sosok yang akan membawa perubahan. Itu rangkaiannya pendek-pendek, tapi itu sudah cukup membuat mereka percaya, membuat mereka yakin, siap melangkah dengan segala resiko yang akan diambil. Dan dalam perjalanan pun nanti ada sosok-sosok lain yang mulai mempertanyakan, bahkan minta janji, minta jatah. Ingat Filipus, ibunya kan minta supaya nanti kalau kau sudah datang dalam kerajaanmu, anak-anakku ya, yang di samping kiri kananmu ya. Dalam cara pandang mereka saat itu, Yesus diposisikan pertama jelas sebagai guru, tapi ini juga adalah orang yang digadang-gadang sebagai Mesias. Itu yang menjadi daya tarik, dan mereka mau terlibat di situ. Mereka ingin berjuang bersama-sama. Demi perjuangan itu, mereka mengambil resiko yang sudah settle ini, meninggalkan yang sudah settle ini. Situasi seperti itu. Tapi sebetulnya tetap saja loh Bapak Ibu, dengan perpolitikan yang saat itu nggak cukup jelas, itu resikonya sangat besar mengikuti sesuatu yang mengikuti sosok yang walaupun digadang-gadang sebagai Mesias, tetap saja resikonya sangat besar. Karena penuh dengan ketidakpastian kan sebetulnya kan. Situasinya tetap penuh dengan ketidakpastian. Walaupun begitu mereka tak ikut. Mereka beriringan, berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Mereka menjadi agen-agen yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan perubahan. Dan terbuktikan sampai sekarang kan akhirnya kan. Buktinya ada sampai sekarang. Ya inilah kita gitu kan. Bukti proses yang mereka jalani, awalnya itu mungkin penuh dengan keraguan-raguan, tapi mereka oke, dan memberikan perubahan buat kita. Bapak Ibu, sering kali kita berhadapan dengan titik pengambilan keputusan keluar atau tetap di dalam. Beberapa minggu pertama ini kan kita bahas tentang kupu-kupu ya, sama kepompong. Dari situasi berada dalam kepompong, dalam cangkang itu yang sudah sangat nyaman, keluar, apakah akan menghasilkan suatu ciptaan yang baru atau enggak gitu. Tapi berjuang ya. Dalam perjuangan ini menciptakan kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik. Perlu struggle, perlu perjuangan di situ. Perlu tekad yang kuat untuk keluar dari zona nyaman. Perlu tekad yang kuat untuk siap mengalami perubahan yang baru, melihat dengan cara pandang yang berbeda juga. Nah, kita juga bisa bercermin dari situasi ini. Apakah selama ini kita sudah terbiasa dengan zona nyaman? Kebetulan tadi malam tema yang dibahas juga adalah nyambung dengan tema khotbah hari ini di kebaktian remaja pemuda tadi malam. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Soal pembaruan budi. Manusia itu menjalani proses perubahan. Tua itu sebuah kepastian. Dewasa itu adalah pilihan. Menjadi tua itu sudah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Manusia ada 3 sisi yang perlu kita lihat. Secara fisik otomatis, secara perlahan-lahan pasti akan mengalami perubahan, betul nggak? Dari yang nggak punya kumis sampai punya kumis, dari yang rambutnya lebat sampai mulai dikit rontok botak. Itu manusiawi, fisik mengalami perubahan. Secara psikologis juga ada perubahan di situ. Seiring sejalan dengan usia, ada perubahan secara psikologis di situ. Dan ada satu hal lagi yang sering kali terabaikan oleh banyak orang.
itu sisi keimanan seseorang juga harus mengalami perubahan, pembaruan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu, itu ditujukannya buat siapa? Anak-anak muda? Kita itu siapa? Semua. Berarti termasuk orang yang udah kakek nenek. Dan orang-orang seperti kakek nenek harus menerima ajaran berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu. Iya juga. Karena kalau tidak pernah mengalami pembaruan hidup, maka iman kita akan menjadi iman yang stuck dan mati. Harus terus mengalami pembaruan, perubahan. Jangan sampai iman kita pun dari sisi iman ini, kita mengalami yang namanya post power syndrome. Secara psikologis ada post power syndrome, iman pun mengalami itu. Jangan sampai iman kita jadi iman post power syndrome. Jadi kalau ada anak kecil, remaja, pemuda menegur iman orang tuanya jangan marah. Kalau marah, tanda imannya tidak bertumbuh. Ngeri juga ya. Itu juga yang sedang terjadi, yang sedang kita refleksikan sekarang dari proses ini. Dari proses dipanggilnya para murid ini, mereka keluar dari zona nyaman mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang memberi dampak lebih besar. Mereka menghitung-hitung gak sih? Perhitungan mereka penuh resiko loh Bapak Ibu. Bahkan mungkin sebagian dari mereka itu tidak menghitung-hitung, ikut saja sesuai dengan panggilan hati nurani. Celakanya banyak orang hati nuraninya mengatakan, oke, pilih ini, ambil langkah ini. Tapi karena zona nyamannya, jangan, lu udah nyaman di sini, ngapain keluar? Betul nggak? Tarik menariknya di situ. Kita mau bagaimana? Kita mau menjalani kehidupan keimanan kita atau kehidupan persekutuan kita mau bagaimana? Mau tetap yang ada dalam zona nyaman kita saja kah? Udah biasa-biasa saja, udahlah yang kayak begitu mah udah terusin aja, gitu-gitu aja gitu. Padahal mungkin banyak orang sudah mulai kerasa gerusuk, aduh kayak gini amat sih, kapan sih kita berubahnya ya? Tapi ketika ada sesuatu yang membuat perubahan, kadang-kadang jadi ngerasa gak nyaman. Itu realita dalam persekutuan, realita dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu hal yang biasa. Dalam sebuah komunitas kondisi seperti itu memang menjadi ya memang begitulah gitu biasanya. Tapi di sini kita sedang diletik oleh Tuhan, dipicu oleh Tuhan. Bisa nggak dan mau nggak kita keluar dari zona nyaman kita untuk melakukan sesuatu yang baru? Sebelumnya sebagai penjala ikan menjadi penjala orang. Mau nggak? Sebelumnya kita sudah settle dengan kondisi ekonomi kita untuk diri kita saja, untuk kantong kita saja, untuk kebutuhan kita saja. Kemudian terlecut, bisa nggak kita melakukan sesuatu dengan stabilitas ekonomi kita, ikut menyejahterakan orang-orang lain? Yang kerja keras gua, ngapain dia nikmati? Nah, pikiran banyak orang tuh begitu. Tapi di sini kita juga dilecut untuk melakukan sesuatu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama untuk belajar membuka cakrawala yang baru dan siap melompati jendela itu. Membuka jendela, lihat cakrawala yang baru, keluar situ, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari situasi yang membuat kita ya memang ya inilah enak aja gitu, tapi nggak ada perubahan. Sesudah itu kalau kita mau melompat keluar pasti ada perubahan. Perubahan itu bisa jadi plus minus kan, bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Tapi itulah hidup sebetulnya. Hari ini kita mau bercermin dari pengalaman para murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, keluar dari zona nyamannya, masuk ke kehidupan yang baru yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu juga sebenarnya kan zona nyaman udah enak loh. Saya mah jadi warga jemaat biasa aja lah. Saya mah jadi cukup rajin seminggu sekali. Nggak perlu rajin-rajin amat 2 kali kebaktian pagi sore gitu kan. Nggak perlu tiap hari juga ke gereja. Di gereja ini yang paling rajin tuh 2 orang, Bung Eno sama Yandri. Paling rajin ke gereja nih. Saya kalah.
Cukuplah saya begini-gini aja lah gitu kan ya. Apalagi proses pemilihan sudah akan dimulai nih. Peneguhan hari ini ya, peneguhan panitia hari ini. Bapak Ibu bersiap, setahun lagi akan ada wajah-wajah baru untuk majelis jemaat. Jangan saya lah Pak Pendeta. Saya mah cukup ini aja. Saya kan gini, saya bisa apa gitu. Bapak Ibu jadi majelis jemaat itu bukan karena Bapak Ibu hebat loh. Bukan karena jago, bukan. Menjadi majelis jemaat adalah sebuah proses pembentukan mental spiritualitas kita. Menjadi majelis jemaat itu adalah sekolahan. Sekolah iman dan mental buat kita. Bukan karena Bapak Ibu hebat. Yang hebat mah Tuhan. Kita menjadi majelis jemaat sebagai wujud terima kasih kita pada Tuhan. Tuhan sudah kasih berkat buat saya. Tuhan sudah kasih berkat buat kita. Sekarang Tuhan minta waktu buat kita. Nggak lama kok. Nggak lama. 4 tahun doang. Berbanding usia Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah ada 40 tahun. Cuman 1/10 doang. Kalau dibilang perpuluhannya ya, itu juga 4 tahun juga. Bukan full 4 tahun kok Bapak Ibu. Ya kan? Tiap minggu apakah memang 7 hari seminggu buat pelayanan di gereja? Enggak kan? Cuman Eno sama Yandri yang gitu mah. Iya kan? Cuma minta waktu. Sementara kalau kita berdoa sama Tuhan, mintanya setengah mati gitu kan ya. Tapi pas Tuhan manggil, yuk anakku, sekarang kesempatan buat. Yuk, mestinya disambut kan? Jangan dijawab, jangan saya Tuhan. Jangan saya. Masa begitu jawabannya? Jangan ya. Akan meringankan beban panitia nanti pastinya. Kalau nama-namanya sudah ada urutannya didatangi, sudah pasti ditangin sama saya. Pasti saya akan datang. Bawa kertas, siap tanda tangan? Siap ya Bapak Ibu ya. Pada diem sekarang. Ketika diperhadapkan dengan panggilan jadi majelis Jumat, pada diem. Gimana sih? Ya? Saya pikir-pikir dulu. Banding gitu ya. Banding. Oke Bapak Ibu, itu sesuatu yang kita bisa maknai juga sebagai cara Tuhan sedang memanggil kita keluar dari zona nyaman kita. Saya mah jadi warga jemaat biasa aja lah, sekedar ngiringin di bawah panangka lah gitu kan. Mulai penggembira aja lah gitu kan. Enggak cukup di bawah panangka, enggak masuk ke dalam ruang sekolah minggu gitu. Kan cuma berapa mudah kan ya, dari pohon nangka ada 3 pintu masuk tuh ke ruang sekolah minggu, ya kan? Di bawah pohon nangka ada 3 pintu masuk kan? Di samping ada 2, ya kan? Dari dalam dekat tempatnya Pak Catur ada 1, ya kan? Terserah deh Bapak Ibu masuknya lewat pintu yang mana, ya. Tapi ketika dipanggil, ya siap, gitu. Terserah mau pintu mana terserah, tapi siap ya. Oke ya. Ini bicara soal. Iya, ini kan proses dari keluar dari zona nyaman, termasuk panggilan kita juga loh Bapak Ibu. Kalau semula sebagai penjala orang-orang, menjebak orang-orang supaya gaplek gitu kan. Karena berubah jadi penjala orang. Siap ya bapak-bapak ya, terutama ya. Siap? Siap? Ya, selama usianya masih memungkinkan ya siap. Hari ini Bapak Ibu kita belajar bersama-sama keluar dari zona nyaman itu. Melompati zona nyaman itu, memasuki sesuatu yang baru. Dengan perubahan-perubahan yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbakti untuk Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.